Di video pertama kita mau bikin apa nih? Gue mau bikin website. Pakai framework Remix.js. Terus Tailwind CSS buat stylenya. Project pertama kira-kira hasilnya begini. Website simple yang bisa gonta-ganti tema warnanya. Terus gue simpen value temanya ke dalam cookies. Biasa aja itu mah, cuma ada tulisan sama tombol doang. Tadi kanda gue bilang simple, makanya lu pantengin aja terus channel ini. Nantinya gue bakal update biar gak biasa aja. Oke, mulai dengan install Remix.js dan Tailwind CSS-nya. Untuk itu, langsung buka aja website Tailwind CSS. Klik Get Started. Terus klik tab Framework Guides. Di sini juga ada guide buat install framework yang lainnya juga. Lanjut pilih Remix. Untuk instalasinya lakuin aja sesuai guide-nya. Saat install Remix ada beberapa opsi. Yang gue pilih adalah Just the Basic, Remix App Server, dan TypeScript. Setelah selesai install package Remix dan Tailwind, hasil projectnya akan seperti ini. Kita running dulu projectnya. Ini hasilnya simple banget, cuma ada teks Hello World dengan style text bold dan underline. Lanjut, sekarang kita bikin dulu set tema warna buat di websitenya. Untuk itu kita mulai dengan buka file app.css. Kasih komen dulu misal namanya pojok busana. Abis itu buat elemen .2 root. Di dalamnya kasih beberapa set color untuk background color dan text color. Ini isinya adalah nilai RGB. Terus tambah theming dengan set color yang sama tapi beda warnanya. Tambah satu lagi theme ember. Oke, dan untuk file app.css. Sekarang buka file tailwind.config.js. Kita buat objek colors di dalam objek extend theme. Terus buat lagi misal namanya skin. Ini untuk pemanggilan kelasnya nanti. Terus isi dengan variabel yang tadi sudah kita buat di file app.css. Gue tambahin /alpha value untuk color opacity-nya. Ini fitur baru dari Tailwind CSS 3.1. Jadi pastiin install package Tailwind-nya minimal sudah 3.1. Panggil kelasnya begini ya, empok. Mantap. Terus opacity-nya gini ya. Mantap. Tambah lagi buat text color-nya isinya sama dengan yang tadi. Oke, selesai. Lanjut kita bikin komponen button. Gue akan install library React Icons dulu. Oke, lanjut. Sebelumnya gue mau bikin komponen dynamic icon terlebih dahulu. Biar import ikonnya sekali aja, abis itu tinggal pakai komponennya. Buat folder components, terus buat file dynamic icon.tsx. Import dulu semua ikonnya misal dari Bootstrap icon. Terus bikin komponennya. Oke, selesai. Yuk bikin buttonnya. Buat lagi file button.tsx di dalam folder components. Import button HTML attributes dan forward reference function from React. Ini biar komponen button kita punya elemen standar dari HTML button. Lalu import komponen dynamic icon yang tadi. Terus buat interface dan extend ke button HTML attributes. Jadi button kita punya parameter custom yang kita buat dan elemen standar HTML button. BTN skin ini buat backgroundnya. Kok isinya begitu, empok? Iya, itu gue kunci isi parameternya jadi gak bisa asal isi. Terus text skin buat warna teksnya. Isinya juga sama jadi gue standarin biar sama dengan pojok busana yang tadi gue bikin. Oh, maksudnya begini ya, empok. Nih komponen paramnya jadi banyak banget. Itu BTN skin juga kalau diisi yang lain muncul error. Mantap. BTN color dan text color ini. Kalau pilih skin non, biar bisa diisi warna yang lain di luar pojok busana.
Lanjut buat komponennya. Gue bikin arrow function get btn skin. Karena Tailwind harus isi kelasnya dengan full string, gak bisa kayak gini. Buat text skin juga sama. Lanjut return buttonnya. Titik-titik props ini buat nakep semua HTML button elemen yang tadi. Terus gue kasih beberapa kelas biar tampilannya sedikit menarik. Lanjut ke label buttonnya. Gue kasih kondisi untuk ikonnya. Biar bisa ada icon dan labelnya atau salah satunya aja. Oke, selesai. Lanjut kita update file index.tsx. Empok. Ada error tuh di atas. Lah, itu folder components-nya di mana? Ini kenapa lu taruh di sini? Harusnya masuk ke dalam folder app. Lah, kan dirimu yang bikin. Pasti lu kan yang mindahin. Ngaku aja. Terserah dah. Jadi cowok mah apa tuh? Dah, lanjut. Buka file index.tsx. Gue akan isi seperti demo di awal tadi. Oke. Save dan lihat hasilnya. Mantap. Kita udah berhasil pakai elemen pojok busananya. Tapi ini cuma nampilin warna dari rootnya aja. Kalau mau ganti warnanya tinggal panggil kelasnya begini. Tapi itu masih manual. Selanjutnya kita akan buat komponen ganti temanya. Terus sekalian kita simpan value temanya ke dalam cookies menggunakan create cookie session storage remix. Untuk itu kita buat dulu folder servers di dalam folder app. Terus buat file temp.server.tsx. Langsung import aja create cookie session storage from remix. Terus kita bikin variabel cookie-nya yang berisi create cookie session storage. Untuk properti cookie-nya sendiri sudah lengkap, kita bisa setting HTTP only sama secret key-nya di sini. Jadi, insya Allah cookie-nya aman. Oh iya, lu bisa baca semua dokumentasinya melalui website resminya Remix di www.remix.run. Silahkan baca dan artikan sendiri karena gue juga kurang paham bahasa Inggris. Lanjut kita ekspor function getTemp session yang return 3 function yaitu getTemp buat ambil value cookie-nya, setTemp buat update value cookie-nya, dan commit buat simpen value cookie-nya. Oke, selesai. Lanjut kita panggil function-nya di file root.tsx. Kita akan panggil function cookie-nya di dalam loader function. Loader function itu apaan, Pok? Itu salah satu fiturnya si Remix. Dia function yang cuma berjalan di server. Fungsinya untuk menyediakan data ke dokumen HTML kita sebelum proses render. Dan kita akan pakai itu untuk panggil function getTemp yang tadi. Panjul. Kan tadi gue udah bilang. Lu baca aja sendiri docs-nya di www.remix.run. Iya sih. Tapi kalau dengar langsung dari suara merdunya Empok lebih afdol. Bisa aja lu. Dah, lanjut. Buka file root.tsx, kita buat loader dan panggil function getTemp session yang tadi. Terus buat variabel untuk nampung value session cookie-nya. Abis itu return variabelnya. Sekalian gue commit juga sessionnya. Sekarang kita buat dulu komponen untuk gonta-ganti temanya. Buat file lagi di dalam folder komponen. Kasih aja misal namanya pojokbusana.tsx. Pertama, import use feature from @remix-run/react. Gunanya untuk submit value tema ke dalam cookie. Saat klik button yang berisi value tema pada komponen ini, tanpa refresh dan pindah ke halaman lain. Use state ini untuk toggle show dan hide list button temanya aja. Kemudian buat array untuk nampung item-item temanya, yang nanti akan kita loop untuk membuat button temanya. Lanjut ekspor komponennya.
Buat variabel state untuk show height daftar button tema. Terus buat variabel untuk use feature-nya. Lanjut return komponennya gue buat absolute pojok kanan atas. Terus kasih label dan button untuk tombol utamanya. Itu dipisahin labelnya karena gue mau saat diklik tombolnya aja yang muter-muter. Lanjut ke daftar button temanya. Di sini gue pakai form dengan metode post dari use feature untuk submit value temanya yang ada di dalam button. Dengan use feature ini kalian juga bisa melakukan load data, melihat status dari request-nya melalui .stat, dan yang lainnya juga. Untuk detailnya monggo dibaca aja dokumennya ya. Lanjut kita loop array yang di atas buat bikin daftar button temanya. Buat name-nya kasih aja misal tema gue, buttonnya juga set tipenya submit, dan value-nya dari array. Lalu tambahin event on click yang isinya submit value dari button tema gue ini. Jadi, button daftar tema ini gue bungkus di dalam form use feature dengan metode post, bertujuan agar saat klik buttonnya akan melakukan request post yang berisi value variabel temanya. Selanjutnya variabel tersebut akan disimpan ke dalam cookie, menggunakan action function-nya Remix yang di dalamnya memanggil function setTem, yang tadi kita buat di dalam file tem.server.tsx. Lanjut kita akan kembali ke file root untuk panggil komponen ini dan simpan cookie-nya. Langsung aja buat functionnya isinya mirip dengan loader function tadi. Buat variabel untuk getTemp_session. Lalu variabel untuk metode form data. Satu lagi variabel untuk nampung value temanya. Namanya sesuai dengan name dari button tema yang kita buat yaitu tema gue. Terus panggil function setTem dengan parameter string variabel tema gue untuk update cookies-nya. Abis itu kita commit session cookie-nya. Oke lanjut kita buat variabel active tem dari use loader data di dalam function app untuk nangkep hasil loadernya. Ini nama variabelnya sesuai dengan objek di loadernya ya. Di dalam app ini ada komponen outlet. Dia adalah pembungkus halaman yang berada di dalam folder routes, dan bisa juga digunakan untuk nested routing. Ini fitur dari Remix yang keren banget, tapi akan gue bahas nanti aja ya. Jadi gue akan bungkus outlet tadi dengan div, dan kasih kelas dengan nilai dari variabel active tem yang tadi dan panggil komponen pojok busananya. Dengan begini sudah selesai setting temanya ke dalam cookies. Coba kita save dan lihat hasilnya. Mantap, ini hasil komponen pojok busananya. Terus cek cookiesnya apakah sudah sesuai atau belum. Mantap, sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Update lagi websitenya dong Pok. Tambahin nested routing yang tadi Empok bilang. Bersambung di next video aja ya. Gue mau healing dulu ke salon Bang John. Ya, dah kayak telenovela aja pakai bersambung. Ya udah deh ketemu lagi di next video. Thanks for watching.